33 ya. Kurang berapa, Rek? Kurang 4. Kurang 4. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian di rumah? Oke, Pak Beni berharap kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat. Pak Beni di sini juga sehat, alhamdulillah. Pak Beni selalu mengingatkan apabila kalian berkegiatan di luar rumah, pastikan memakai masker, ya, jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun. Ya, pada intinya jaga kesehatan diri kalian dan keluarga kalian. Oke. Terima kasih telah hadir di kegiatan pembelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Ya, di kegiatan pembelajaran daring sinkron kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan pembelajaran kita diberkahi dan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan Ketua kelas untuk dipimpin berdoanya, Mbak Nimatul Maulidia, silakan. Teman-teman, untuk memulai pembelajaran dari pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Maulidia. Sebelum ke materi pembelajaran, Pak Beni akan presensi dulu ya. Presensinya tampilan anak. Tampil ya. Ayu Niken. Ada Pak. Hadir ya. Cici Novitasari. Cici Novitasari ada? Belum hadir. Dewi Halimatus Sa'dia ada? Dian Prisesa hadir ya. Dwi Akbar Wahyuni Ada Pak. Dwi Nurul Hidayah. Fadila Quratul Ayunina ada? Ada Pak. Ada ya. Ferdi Septian ada Pak. Futika Nurul Aisi Ada Pak. oke. Dendu Ada Pak. Ida Mariska Istai Saru Ada Jumadi Nadia Yuni Ada Pak. Nimatul Khairia Ada. Nimatul Maulidia Ada Pak. Ada. Nika Apriani Kita apa ya nih? Ada Pak. Pipit Sintiawati Hadir Pak. Putra Narendra ya ya. Putri Silvi Ada Pak. Putri Tiawati Rebecca ada ya. Rizka Vindi Hadir Pak. Grup. Rofiatin Ada Pak. Riko Mas Karaget Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Safira Santi Sabila Pratama Ada Pak. Selvia Angelita
Cinta Ramawati, Ada, Pak. Sylvia Raika. Ada, Pak. Oke, kita akan masuk pada pembelajaran. Jadi tugas-tugas yang telah kalian kumpulkan dalam pertemuan minggu kemarin itu sudah Pak Beni cek. Ada beberapa siswa yang belum terkumpul tugasnya, entah itu karena kendala jaringan atau kuota, ya. Mungkin nanti di kesempatan hari ini bisa dikirim ulang, oke ya. Yang lain di mute dulu ya, yang lain di mute dulu, yang dekat jalan di mute dulu. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan, Pak Beni akan mengingatkan kembali materi yang telah kita pelajari pada minggu kemarin, yaitu mengenai menerapkan format teks pada halaman web dan membuat kode HTML untuk menampilkan teks dalam format tertentu pada halaman web. Pak Beni juga telah mengecek semua tugas-tugas yang telah kalian kumpulkan yang terkait dengan LKPD pembelajaran minggu kemarin. Untuk materi yang akan kita pelajari pada saat ini, yaitu menerapkan format tabel pada halaman web dan membuat kode HTML untuk menampilkan tabel pada halaman web. Jadi kita akan belajar terkait tag-tag yang digunakan untuk membuat tabel dan properti-propertinya. Ya. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran. Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran kali ini, ya, kalian sebagai siswa kelas 11 rekayasa perangkat lunak dituntut untuk dapat menjelaskan tag-tag HTML untuk membuat tabel dengan benar, ya, setelah melalui sesi tanya jawab. Yang kedua, menentukan pembuatan tabel dalam HTML dengan tepat. Setelah menyimak tayangan slide PowerPoint dan video pembelajaran yang Pak Beni akan tampilkan. Menentukan penerapan format tabel dalam web dengan tepat setelah menyimak tayangan slide PowerPoint dan video pembelajaran. Yang selanjutnya, menentukan prosedur pembuatan tabel dalam tabel dengan tepat. Ya, sama setelah menyimak tayangan slide PowerPoint dan video pembelajaran. Yang kelima, terkait kompetensi keahlian kalian merancang program tampilan tabel dalam HTML dengan benar. Setelah praktek melalui aplikasi tag editor dan kita tampilkan melalui web browser. Yang keenam, membuat program halaman web yang menampilkan tabel dengan benar. Setelah praktek melalui aplikasi tag editor dan ditampilkan melalui web browser. Yang terakhir, menguji program tampilan tabel dalam web server dengan benar. Setelah praktek melalui localhost dan web browser. Oke, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan pembelajaran, kalian terlebih dahulu harus mengerjakan pretest, ya. Kalian harus mengerjakan pretest terlebih dahulu. Oke ya. Silakan dikerjakan pretestnya terlebih dahulu, tidak usah keluar dari room Google Meet, ya. Dikarenakan smartphone kalian, Pak Beni udah yakin smartphone kalian sudah multitasking, ya. Karena dari teknologi yang berkembang saat ini, gadget itu semuanya sudah mendukung multitasking. Ada yang tahu multitasking itu apa? Menjalankan tugas Anda Oke, menjalankan tugas ganda dalam waktu yang bersamaan. Oke, itu pengertian dari multitasking ya. Oke. Oke, ya. Jadi jumlah soalnya ada 10 soal pilihan ganda. Jadi silakan dikerjakan tanpa keluar Google Meet ya. Jadi kalian langsung bisa membuka aplikasi sistem mobile kalian. Sudah pada tahu caranya untuk mengakses soalnya? Oke, ini Pak Beni ingatkan lagi ya. Caranya kalian bisa masuk di tes dulu ya. Setelah itu di kode lembar soal
bisa kalian inputkan kode soal yang tertera pada ini 6Z7V ya. 6Z7V. Jadi dimasukkan di sini 6Z7V. Ini ya. Oke. Oke, terima kasih sudah mengerjakan pretest. Selanjutnya Pak Beni lanjutkan ke materi pokok. Materi pokok telah Pak Beni peringkas menjadi beberapa materi. Yang pertama yaitu text table HTML, selanjutnya atribut elemen HTML, yang ketiga ada atribut table row. Bentar ya, ada yang bergabung. Oke, yang lain tolong di mute dulu ya. Yang lain tolong di mute dulu, dicek dulu biar tidak berisik. Oke, yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Segera mengikuti ini materinya. Oke, materi pokok Pak Beni ulang lagi, ada text table HTML, ada atribut elemen HTML, atribut table row, atribut table data, dan table merging ya. Sebelum Pak Beni lanjutkan, PowerPoint-nya masih kelihatan ya? Masih Masih ya? Nggak kelihatan. Pak Beni stop dulu sebentar, Pak Beni stop dulu. Iya, Pak. Semua yang lain tolong di mute dulu ya, Pak Beni lanjutkan. Oke ya, kita masuk pada materi tag table HTML. Sebelumnya bisa kalian tonton link YouTube ya, video yang telah Pak Beni siapkan mengenai materi pembelajaran kali ini ada di channel YouTube. Ya, silakan kalian tonton. Seperti ini ya. Kegiatan pembelajaran daring di mata pelajaran. Suaranya kelihatan? Suaranya terdengar? Sorry. Untuk pertemuan terdengar ya. Oke, nanti video di link YouTube ini bisa kalian simak setelah pembelajaran daring sinkron ya, dalam kegiatan pembelajaran asinkron. Apabila kalian masih menemui kebingungan, Pak Beni telah menaruh materi yang akan kita bahas di link YouTube ini. Oke, Pak Beni lanjutkan. Oke ya, ini ya. Tabel merupakan cara untuk menampilkan informasi dalam bentuk sel yang terdiri atas baris dan kolom. Jadi sebelum Pak Beni lanjutkan, pada intinya Pak Beni sudah yakin bahwasanya kalian sudah paham apa itu yang namanya tabel. Ya, terutama yang sering membuka aplikasi Microsoft Excel. Di situ kan kita berkecimpung dengan tabel, dengan baris, dengan kolom, atau yang biasa kita sebut sebagai sel. Oke, Pak Beni lanjutkan ya. Untuk menampilkan data dalam bentuk table pada HTML digunakan tag table. Oke ya, kurung buka, table, kurung tutup. Elemen table berisi properti tr. Ya, untuk menentukan baris. TR itu kepanjangannya table row. Yang di dalamnya terdapat properti TD untuk menampakkan ya, untuk menampakkan data pada setiap tabel. TD itu kepanjangannya table data. Oke, Pak Beni lanjutkan ya. Sekarang kegiatan menganalisis website. Ya, kegiatan menganalisis website. Oke, yang lain tolong di mute dulu ya. Yang lain tolong di mute dulu. Oke, pada desain halaman web itu tidak luput dari unsur kerangka sebuah tabel, ya, yang disamarkan dengan berbagai macam teknik. Contoh yang sederhana, ya, mari kita analisa bersama tampilan dari halaman web sekolah kita. Situs webnya ada di www.smkm3tuban.sch.id. Oke ya, analisa, dan selanjutnya silahkan kalian buat wireframe. Kalian buat wireframe pada selembar kertas.
Jadi tolong sekarang kalian ambil pensil dan selembar kertas, silakan kalian buka situs webnya SMK Negeri 3 Tuban, sekolah kita. Ya, silakan kalian buat wireframe. Ya, jadi kalian buat kerangka tabel utamanya. Sebelum Pak Beni lanjut, Pak Beni mau bertanya dulu ya. Apa itu yang dimaksud dengan wireframe? Ada yang tahu? Ada. Coba ya. Wireframe adalah kerangka atau depan kasar untuk penataan item. Item adalah proses sesungguhnya dimulai. Contoh item-item yang bisa ditata diantaranya biner, header, dan footer. Oke Mbak Nika Apriani ya. Tolong diulang Mbak Nika Apriani, tolong diulang. Wireframe adalah kerangka atau jembatan kasar item pada halaman website. Sebelum proses desain sesungguhnya dimulai. Contoh item-item yang bisa ditata diantaranya biner, header, konten, dan Oke, benar ya. Jadi yang bisa kalian desain, sebelum kalian mendesain sebuah halaman web, itu sebenarnya kalian harus membuat sebuah kerangka dasar, ya. Kalau di dunia desain web itu biasa disebut dengan wireframe. Jadi kalian bisa membuat sketsa mulai dari header, body, maupun footer, dan tidak ketinggalan konten-kontennya. Begitu ya, Pak Beni lanjutkan dulu. Oke. Setelah itu, sebutkan dalam desain halaman web sekolah kita pada tabel utama terdiri dari berapa baris dan berapa kolom. Yang Pak Beni tanyakan di sini adalah tabel utama, ya. Tabel utama dari kerangka desain halaman website sekolah kita. Itu terdiri dari berapa baris dan berapa kolom? Ada yang bisa menjawab? dua baris, dan Dua baris dan dua kolom. Oke, kita cek dulu ya. Jadi halaman website desain utama halaman website sekolah kita seperti ini ya, kurang lebihnya ya. Ya, Pak. Kalau Pak Beni gambarkan melalui wireframe seperti ini anak-anak. Tabel utamanya seperti ini. Yang Pak Beni garis tebal. Tabel utamanya. Pak Beni yang Pak Beni tanyakan adalah tabel utama, ya kan? Ya. Tabel utamanya terdiri dari dua baris dan dua kolom. Jawaban kalian. Kita cek jawaban kalian apakah benar. Ini yang merah adalah baris 1, baris 2. Selanjutnya kolom ke-1 dan kolom kedua. Oke, analisa kalian mengenai kerangka tabel utama sekolah kita benar. Oke, terima kasih kepada yang sudah aktif ya. Selanjutnya, struktur dari sebuah tabel sederhana seperti ini ya. Tabel sederhana, kotak yang pertama ini kita sebut sebagai baris 1 dan kolom 1, dan kotak yang terakhir ini kita sebut sebagai baris 2 kolom kedua. Jadi dari pembahasan kali ini kalian sudah tidak boleh bingung antara baris dan kolom. Pak Beni tanya lagi, yang disebut baris itu yang kolom yang berbaris vertikal apa horizontal? Yang baris vertikal. Kalau kolom horizontal. Oke, kita analisa lagi di sini ya. Jadi kotak yang berjajar horizontal kita sebut sebagai kotak yang berjajar horizontal kita sebut sebagai baris. Ya, jadi kalian jangan bingung. Untuk kolom yang berjajar vertikal kita sebut sebagai kolom. Dan perpotongan antara baris dan kolom biasa disebut dengan sel. Oke, bisa Pak Beni lanjut anak-anak? Bisa. Oke. Judul tiap kolom disebut header ya. Jadi judul setiap kolom disebut header.
Jadi pada kolom nama depan ini ada Sandika, ada Dodi, ada Novariza. Ini kolom ya, judulnya nama depan, nama belakang ini. Oke ya. Selanjutnya, untuk mengimplementasikannya ke dalam HTML menggunakan tag table ya. Untuk mengimplementasikannya menggunakan tag table, kalian jangan sampai keliru dalam penulisan tag. Misalkan kalian tulis tabel dalam bahasa Indonesia, ini tidak akan dikenali di web browser. Jadi web browser tidak akan mengenai apa yang kalian tulis ya. Jadi ini salah. Oke anak-anak ya, yang betul adalah table seperti ini ya. Oke, apa ini lanjutkan. Jadi struktur sederhana sebuah table itu ada tag table pembuka dan penutup itu sendiri. Oke, Bapak ini minta tolong yang lain di mute dulu ya. Selanjutnya ada table row. Table row ini tadi untuk menciptakan apa? Baris apa kolom? Anak-anak, table row digunakan untuk menciptakan baris apa kolom? Baris. Oke, sip. Selanjutnya ada TD ya, tabel data untuk membuat sebuah tabel data atau kolom. Oke ya. Oke, Pak Benny mau mengimplementasikan dulu. Pak Benny mau mencontohkan dulu ya. Kita buka Sublime Text-nya dulu. Oke Mas Jumadi, Mas Ferdi, ya, Sublime Text-nya dibuka dulu. Yang sudah ada laptop, Sublime Text-nya bisa dibuka. Ini Pak Benny contohkan di sini. Pak Benny mengingatkan lagi, sebelum kita membuat sebuah dokumen HTML, wajib kita simpan dulu. Oke ya. Wajib kita simpan dulu agar fungsi dari Sublime Text itu bisa bekerja. Kita kasih nama table.html. Ekstensinya jangan lupa ya, .html tanpa spasi. Kita simpan. Oke. Dan di pojok kanan bawah ini pastikan sudah tertera tulisan HTML. Kalau ini belum tertera HTML ya, otomatis dokumen yang kalian buat ini belum berekstensi HTML. Paham ya? Itu pakai berapa akun si Ferdi? Jumadi? Pakai akunnya sendiri-sendiri ya. Itu Pak, kita Oke, disimak ya. Oke, jadi di dalam Sublime Text, apabila kita mau membuat dokumen HTML, kita cukup menuliskan HTML gini saja. Setelah itu kalian bisa tekan tab pada keyboard ya, seperti yang Pak Benny jelaskan dalam pertemuan minggu sebelum-sebelumnya. Jadi struktur HTML otomatis akan muncul di sini. Oke, titel. Kita kasih judulnya tag table. Oke, gini ya. Oke, sekarang kita ciptakan struktur sebuah tabel. Kita cukup tekan table gini, kita tekan tab pada keyboard seperti ini ya. Setelah itu ada tabel row, kita tekan tab. Setelah itu ada tabel data, kita tekan tab seperti ini ya. Oke, Pak Benny lanjutkan dulu. Oke, sekarang
yang sudah membuka laptopnya silakan diketik ini ya. Jadi tolong dianalisa, tolong kalian amati dari listing program yang tampil di PowerPoint ini, kira-kira nanti terdapat berapa baris dan berapa kolom. Mas Ferdi, dari gambar tampilan PowerPoint ini, apabila kita implementasi di web browser, terdapat berapa baris dan berapa kolom? Ada yang bisa menjawab? Belum ada? Coba dilanjutkan ya. Oke, Pak Benny ciptakan dulu di sini. Baris 1, kolom 1. Ini Pak Benny copy aja biar cepet ya. Iya, Pak. Baris 1, kolom 2. Selanjutnya baris 2, kolom 1, baris 2, kolom 2. Seperti ini ya. Kalau ini simpan, kita tampilkan dulu di web browser. Tampilannya seperti ini. Kelihatan tidak di layar kalian? Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Enggak, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Pak. Kenapa kok tidak ada barisnya? Ada yang tahu? Karena di sini pada tabel belum kita kasih atribut apa? TR. Border. Oke, bordernya kita kasih 1 gini aja ya. Setelah itu kita tampilkan. Kita refresh saja. Ini ya. Jadi pada tampilan listing program ini terdapat 2 baris. Pertama, baris kedua, ya, dan setiap baris terdapat 2 kolom. Paham ya? Oke, Pak Benny lanjutkan dulu. Oke ya, kita sudah mengimplementasikan. Jadi ada 2 baris, ya, ada 2 baris dan setiap barisnya ada kolom. Seperti ini ya. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Oke, Pak Benny lanjutkan. Sekarang atribut elemen pada HTML. Atribut elemen pada HTML ada width. Width ini untuk memberikan lebar pada tabel, ya. Ada height. Height ini untuk memberikan nilai tinggi pada tabel. Border untuk memberikan tebal pada garis tepi sebuah tabel. Ada cell spacing, ya, spasi antar sel. Cell padding, spasi di dalam sel. Jadi untuk memberikan jarak di dalam sel. Ada length, ya. Jadi tabel itu mau kita buat rata kiri, kanan, apa di tengah, length ya. BG color itu untuk memberikan warna. Oke. Setelah itu ada full span dan row span. Oke, Bapak ini sudah menyiapkan sebuah listing program yang telah kita buat barusan, ya. Apabila kita tampilkan listing program tersebut pada web browser, tampilannya seperti gambar berikut ini. Oke ya, sekarang kita coba dulu di Sublime Text-nya. Oke, kita tambahkan atribut ya. Border 1 kita kasih cell spacing dan cell padding. Cell spacing, ya, jarak. Pada umumnya jarak tiap sel itu kita kasih atribut nilai 0 pixel ya. Setelah itu cell padding. Coba kita kasih 5 nilainya. Kita simpan. Tampilannya seperti apa? Kita refresh ya. Tekan F5. Seperti ini ya tampilannya.
Kalian sudah bisa memahami perbedaannya setelah kita kasih cell spacing dan cell padding? Sudah paham? Sudah bisa membedakan perbedaannya ya? Oke, di atas kita kasih H1. Contoh sebuah tabel. Refresh. Gini ya. Pak Beni lanjutkan dulu anak-anak ya. Oke, sekarang masuk pada atribut table row, pada atribut TR ya. Atributnya ada align sama perataan, ada v-align. Kalau align itu perataan secara horizontal, kalau v-align itu perataan secara vertikal. Dan ada BG color untuk warna latar belakang baris. Oke, sekarang Pak Beni sudah menyiapkan listing program yang telah kita buat di Sublime Text. Ya, kalau kalian merasa tertinggal nanti bisa download di aplikasi Cisco Mobile ya. Oke. Tampilannya seperti ini. Kita coba dulu di Sublime Text. Pada TR kita tambahkan atribut align ya. Align kita kasih center. Terus BG kita kasih blue. Kita simpan. Ya, tampilannya seperti apa? Kita refresh saja. Seperti ini ya. Jadi pada baris pertama yang telah kita kasih atribut rata tengah dan warna biru. Untuk rata tengah di sini yang dimaksud rata tengah itu apanya, anak-anak? Ada yang tahu? Teksnya, betul sekali. Oke, Pak Beni lanjutkan. Setelah itu ada atribut table data. Jadi atribut pada sebuah kolom. Sama ada align, ada perataan teks kiri, tengah, dan kanan. Ada width untuk lebar setiap kolomnya. Ada height itu tinggi sebuah kolom. Dan BG color. Oke, Pak Beni telah meneruskan listing program yang kita susun di Sublime Text barusan. Ya, tampilannya seperti ini. Oke ya, pada atribut TD ya, pada tag TD kita tambahkan atribut align center dan BG color red. Kita praktekkan lagi. Masuk pada Sublime Text, kita tambahkan atribut DTD yang baris kedua kolom pertama saja biar kalian nggak bingung ya. Align center. Setelah itu BG color kita kasih red. Kita simpan. Ya, tampilannya seperti apa? Kita refresh. Seperti ini anak-anak ya. Atribut sebuah tabel data atau sebuah kolom. Bisa dilanjutkan anak-anak? Bisa. Oke, selanjutnya ada table merging ya. Ada table merging. Yang pertama ada call span. Call span ini ya digunakan untuk menggabungkan sel yang horizontal. Oke. Pada intinya ada cell padding dan ada call span dan row span. Oke, sekarang Pak Beni tutup kembali PowerPoint-nya. Pak Beni ingin tanya call span terlebih dahulu. Ada yang tahu pengertian dari call span? Fungsinya apa? Ayo Ferdi, Mas Ferdi. Mas Ferdi. Dan adalah atribut yang digunakan untuk menggabungkan sebuah kolom. Untuk menggabungkan sebuah kolom? Menggabungkan dua kolom atau lebih. Ya, itu untuk call span. Untuk row span ada yang tahu? Atribut yang digunakan untuk menggabungkan dua baris atau lebih. Untuk row span digunakan untuk menggabungkan dua baris atau lebih. Oke, Pak Beni kembali lagi ya. Untuk call span pengertiannya untuk menggabungkan sel yang horizontal.
atau kolom ya. Jadi untuk kalian yang digabungkan 2 kolom atau bisa lebih. Untuk row span untuk menggabungkan sel yang vertikal ya atau baris. Yang digabungkan bisa 2 baris atau lebih gitu ya. Oke, sekarang kita buat contoh seperti ini ya. Kita buat contoh lagi, ada subject text. Kita buat file baru ya, new file. Jangan lupa disimpan dulu. Yang lain bisa di mute dulu ya, yang lain ya. Kita kasih nama table merger. Dot ekstensinya apa tadi? Ekstensinya pakai titik apa? HTML. HTML. Oke, bagus. Simpan ya. Oke, di pojok kanan bawah sudah HTML. Kita lanjutkan. HTML, tekan tab, struktur otomatisnya akan muncul. Table merger. Oke, sekarang kita masuk pada body. Kita kasih H1 ya sebagai inisialisasi saja. Table merger. Table. Bisa diikuti anak-anak ya? Oke, Pak Benny lanjutkan. TD. Baris 1, kolom 1. Ini maksudnya seperti ini ya. Biar cepat saja. Pak Benny hanya mencontohkan. Nanti kalau kalian praktek bisa simak di Cisco Mobile. Baris 1, kolom 2. Baris 1, kolom ke-3. Oke, ini baris pertama. Pak Benny copy ya. Pak Benny akan menciptakan baris kedua dan baris ke-3. Oke ya. Ini baris kedua. Baris kedua kolom 1, baris kedua kolom ke-3, kedua, baris kedua kolom ke-3. Yang selanjutnya baris ke-3, kolom 1, baris ke-3 kolom kedua, baris ke-3 kolom ke-3. Oke. Oke, ini simpan dulu. Kita tampilkan pada web browser. Seperti ini ya. Bordernya belum ada. Yang salah di mananya? Kita perlu menambahkan tag atribut di mana? Di table kita tambahkan atribut apa? Border. Pinter ya. Kita kasih 1 saja. Kita lihat hasilnya, refresh. Gini ya. Kita kasih sel padding lagi, sel spasi dulu 0. Sel padding. Kita kasih 5 ya. Kita lihat hasilnya. Seperti ini anak ya. Oke, selanjutnya Pak Benny lanjutkan. Kita akan tampilannya seperti ini ya. Oke, kita akan menggabungkan full span ya. Sorry, ini keliru ya. Full span. Oke, Pak Benny lanjutkan anak-anak ya. Call span ya. Kita akan menggabungkan
pada baris pertama, kolom kedua dan kolom ketiga itu akan kita gabungkan, ya. Oke, jadi ada di sini ya. Kira-kira yang dipakai itu call span apa row span kalau menggabungkan sebuah kolom? Call span, oke. Yang akan kita gabungkan pada baris pertama ini yaitu kolom kedua dan kolom ketiga. Berarti yang Pak Beni blok ini ya. Berarti kolomnya harus kita hapus 1. Seperti ini ya, anak-anak ya. Setelah itu pada tag table kita tambahkan atribut call span. Kira-kira call span-nya berapa? 1, 2, apa 3? Kita akan menggabungkan 2 kolom. 2 apa 3? 2. Oke, 2 gini ya. Oke, kita kasih keterangan call span 2 ya. Kita lihat hasilnya benar apa salah. Kita refresh ya. Betul ya? Betul seperti ini anak-anak ya. Oke, Pak Beni lanjutkan. Oke, listing programnya seperti ini. Oke ya. Selanjutnya row span. Nah, ini yang sedikit agak rumit. Kalau kalian kurang jeli, kalian di sini pasti banyak menemui kesalahan. Kalau butuh kejelian kalian di sini. Nah, row span ya, yang kita akan gabungkan baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga pada kolom pertama. Oke, paham ya? Oke, listing programnya seperti ini ya, Nana. Jadi kita implementasikan lagi di Sublime Text. Jadi kita analisa sendiri. Yang mau kita gabungkan yaitu baris pertama kolom pertama, baris kedua kolom pertama, dan baris ketiga kolom pertama. Jadi kolom pertama pada setiap baris harus kita hapus terlebih dahulu, ya. Baris kedua kolom pertama kita hapus. Baris ketiga kolom pertama juga kita hapus dulu. Kita delete. Seperti ini ya. Oke. Pada baris pertama kolom pertama kita tambahkan atribut row span. Oke. Berapa ini? 2 apa? 3? 3. Oke. Kita coba benar apa salah. Kita refresh ya. Seperti ini ya. Kita kasih keterangan biar kalian nggak bingung. Row span sama dengan 3. Row span sama dengan 2. Kita lihat hasilnya lagi. Betul anak ya. Jadi kalian tidak boleh bingung antara penggabungan kolom dan penggabungan baris. Yang sedikit rumit itu memang penggabungan sebuah baris. Oke ya. Oke Pak Beni lanjutkan anak-anak. Oke, selanjutnya ada tugas ya, ada pada lembar kerja peserta didik. Jadi pada LKPD telah Pak Beni upload di aplikasi Cisco Mobile kita sebagai media pembelajaran asinkron kita. Jadi apabila kalian merasa tertinggal atau merasa masih bingung mengenai materi yang telah Pak Beni jelaskan tadi, kalian bisa download materi di aplikasi Cisco Mobile. Ya, Pak Beni telah mengupload materi pembelajaran kita pada hari ini dan mengupload LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi Pak Beni mau mencontohkan di sini ya. Mau mencontohkan di sini.
Oke ya, kalian bisa masuk di pembelajaran kita, di materi ini bisa kalian tekan ya. Pada tag tabel HTML ini bisa kalian tekan lagi. Ya, di situ ada download LKPD, bisa kalian download. Terus bisa kalian geser ke kanan lagi. Untuk materinya bisa kalian download. Begitu ya Nana ya? Atau kalian bisa menyimak materi melalui video yang telah Pak Beni share di YouTube. Oke ya, ini lanjutkan lagi. Oke, pada akhir pembelajaran kita, kalian diwajibkan lagi mengerjakan post test. Tadi tes, sekarang post test ya. Post test silakan dikerjakan melalui aplikasi Cisco Mobile kalian dengan kode soal berikut ini. Ya. Kode soal telah Pak Beni share juga di Cisco Mobile ya. Batas waktu mengerjakan post test sampai jam 3 sore. Jadi setelah kita pembelajaran sinkron ini, setelah kalian keluar dari room Google Meet kita, kalian langsung saja mengerjakan post test. Setelah mengerjakan post test, dilanjut dengan mengerjakan lembar tugas yang ada di dalam LKPD. Ya, jadi LKPD-nya silakan di-download di Cisco. Pak Beni yakin kalian pasti dengan membaca runtutan kegiatan pembelajaran di LKPD dengan tujuan dan langkah-langkah mengerjakan, kalian pasti sudah mengerti ya. Karena di situ Pak Beni sudah susun perintah kerjanya sedetail mungkin, jadi kalian bisa mengerjakan secara mandiri. Oke ya. Selanjutnya silakan dibentuk kelompok. Satu kelompok beranggotakan 6 siswa. Ya, untuk anggota kelompok Pak Beni tentukan urut nomor absen. Jadi 1 sampai 6 itu kelompok 1, 7 sampai 12 itu kelompok 2 dan seterusnya. Oke ya. Tugas kelompok untuk petunjuknya silakan dibaca pada LKPD ya. Pak Beni sudah memberikan keterangan sedetail mungkin di LKPD tersebut. Ya, silakan memanfaatkan grup WhatsApp ya atau percakapan pada aplikasi Cisco Mobile untuk diskusi grup kita. Bagi siswa yang memiliki laptop bisa langsung diimplementasikan ya. Jadi kita manfaatkan diskusi di grup WhatsApp sama di aplikasi Cisco Mobile kita. Silakan dimanfaatkan seperti itu diskusinya ya. Selanjutnya silakan kalian membuat rangkuman dari poin-poin penting yang telah Pak Beni berikan ya. Dan untuk foto resume silakan dikirim melalui link yang telah Pak Beni sediakan. Link pengumpulan tugas dan resume ya ada di sini. Linknya ada di sini. Kalian bisa membukanya ya. Di LKPD juga sudah Pak Beni sisipkan link pengumpulan pelaporan tugas resume ini ya. Oke. Ada yang ditanyakan anak sebelum Pak Beni lanjutkan? Oke, selanjutnya kesimpulan. Pak Beni stop screen dulu ya. Dari kesimpulan, Pak Beni tolong kalian memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita saat ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Iya. Silakan. Mbak Santi, silakan kesimpulannya. Santi Rampawati. Sinta, Pak. Oh iya, Sinta, sorry. Tag untuk membuat tabel adalah tabel. Tidak boleh ada kesalahan penulisan, semisal dalam kesalahan penulisan tag tidak akan dikenali oleh web browser. Oke, jadi kesimpulannya ya benar ya. Jadi kalau kalian membuat tabel dalam menciptakan sebuah tabel tidak boleh ada kesalahan penulisan ya. Karena kalau kalian salah menuliskan pada web browser itu tidak mengenali apa yang kalian tuliskan. Ya, jadi kerjaan kita tidak akan berhasil. Oke ya, selanjutnya Pak Beni akan menyampaikan materi untuk minggu
depan atau pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai menerapkan tampilan format multimedia pada halaman web. Jadi kita akan belajar mengenai pemberian fungsi multimedia, baik itu penambahan video, penambahan gambar, penambahan audio, ya, dan lain-lain. Jadi kita akan belajar mengenai fungsi multimedia. Itu tagnya apa aja, atributnya apa aja, kita akan pelajari di minggu depan pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya sebelum kita akhiri, ketua kelas dipimpin doa ya, agar pembelajaran kita yang telah kita laksanakan di pembelajaran sinkron ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran daring di siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak ya. Pak Beni mengingatkan lagi, tetap jaga kesehatan ya. Pastikan memakai masker kalau kalian berkegiatan di luar, sering cuci tangan pakai sabun ya. Jaga kesehatan diri kalian dan keluarga kalian. Terima kasih sebelumnya, sampai ketemu di pelajaran minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.